Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, dan semoga ke depan kita bisa segera bertatap muka langsung ya, tidak hanya bertatap layar seperti ini dengan semakin membaiknya kondisi pandemi ya. Sekarang sih nada-nadanya sudah mulai kelihatan ya, artinya pemerintah juga sudah mulai longgar ya dalam beberapa peraturannya. Kemudian dengar-dengar kabar mudik juga sudah mulai bebas ya, walaupun harus dengan syarat vaksin booster. Untuk penerbangan ya, kalau kita misalkan bepergian pakai pesawat juga udah nggak perlu antigen atau PCR lagi dan seterusnya. Ya, semoga saja ini kondisi semakin membaik dan akhirnya secara berangsur-angsur aktivitas bisa kembali normal ya seperti sebelum pandemi. Walaupun situasinya tentu sudah sangat berubah ya. Perilaku konsumen berubah, kemudian kondisi bisnis juga landscape-nya sudah mulai berubah. Walaupun let's say pandemi hanya sekitar 2 tahun ya, kita 2 tahunan lah ya, tapi ternyata perubahan dan dampaknya itu bisa sangat dirasakan ya sampai kemana-mana ya. Oke, kembali ke mata kuliah kita, komunikasi bisnis. Dalam pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana pentingnya membangun komunikasi antar pribadi ya. Masuk di sana gaya-gaya kepemimpinan seorang manajer, bagaimana seorang manajer itu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat ya, bagaimana dia membangun hubungan dengan banyak stakeholder dalam perusahaan ya. Dan juga teori-teori yang bisa dipakai oleh seorang pemimpin atau seorang leader dalam rangka memotivasi timnya, dalam rangka mengelola timnya sehingga berdasarkan teori-teori itu manajemen lebih mudah. Ya, seorang pemimpin itu lebih mudah dalam melakukan treatment apabila menghadapi masalah-masalah yang hubungannya dengan timnya gitu ya. Ada teori X, teori Y, kemudian ada hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ya. Ada teori dua faktor dan seterusnya ya, itu sempat saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan langsung lebih fokus lagi dalam konteks komunikasi bisnis. Kita akan bicara masalah bagaimana kita merencanakan pesan-pesan bisnis ya. Kita pasti dalam sebuah lembaga ya, dalam sebuah oke Bapak share dulu, dalam sebuah perusahaan, organisasi bisnis itu kita sudah akan terbiasa ya, akan terbiasa menulis ya pesan-pesan bisnis yang kita tujukan kepada para stakeholder ya. Dan bisa jadi ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti sehingga pesan-pesan bisnis itu bisa lebih efektif dan formal ya, kesannya formal, terstandarisasi. Jadi tidak bisa seenaknya seperti kita menulis pesan kepada seorang teman gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga pesan bisnis yang kita tulis itu memang memberikan citra profesional ya kepada organisasi yang kita bernaung gitu ya. Oke. Apa sebetulnya pesan bisnis dalam konteks ini? Ada beberapa pengertian yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa ya, simbol-simbol gitu ya untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, ada juga yang memberikan definisi sebagai suatu pemberitahuan ya dari pikiran dan perasaan dalam bentuk kata dan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis ya dikirimkan dari satu orang kepada orang lain. Nah, ini adalah pesan secara umum ya. Sementara kalau pesan bisnis ya, secara lebih khusus adalah suatu pesan atau surat yang digunakan oleh pengirim atau source ya dalam konteks model komunikasi untuk menyampaikan informasi yang tertulis maupun tidak tertulis ya dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis yang diterima oleh orang ataupun organisasi atau receiver ya. Jadi surat itu juga bisa dari orang ke orang, bisa juga dari organisasi ke organisasi, bisa dari orang ke organisasi, bisa dari organisasi ke orang ya. Tapi yang jelas sebuah pesan bisnis maka di sana ada aturan spesifik yang harus dipenuhi supaya pesan itu bisa
lebih sampai ke tujuan gitu ya. Mungkin ada batasan-batasan, ada tips-tips yang akan kita jelaskan berikutnya ya. Mengapa pesan ini penting ya? Pesan bisnis penting. Yang pertama, kita tahu dunia bisnis itu kan sangat kompetitif ya, apalagi sekarang ya. Semenjak pandemi ini benar-benar bisnis itu seperti ada semacam seleksi yang sangat luar biasa. Ya, seleksinya sangat luar biasa sehingga karena banyaknya orang yang masuk ke dalam dunia bisnis karena kehilangan pekerjaan atau karena hal-hal yang lain, memang makin crowded dunia bisnis itu ya. Karena makin crowded otomatis kompetisinya akan semakin kuat gitu ya. Nah, karena kompetisinya kuat, mau tidak mau para pelaku bisnis itu harus tampil sebaik mungkin ya. Supaya apa ya? Supaya dia bisa eksis gitu ya di dalam percaturan bisnis, karena saking banyaknya pilihan bagi konsumen dan seterusnya, maka tentu konsumen akan melihat perusahaan atau organisasi yang bonafit ya, di mana dia mau bekerja sama, di mana dia mau mengkonsumsi produknya dan seterusnya. Konsumen punya pilihan. Konsumen itu bebas untuk memilih ya, dan tentu dia akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan dalam tanda kutip memakai produk suatu perusahaan atau mungkin bermitra dengan suatu perusahaan. Nah, termasuk dalam pesan-pesan komunikasi bisnis tentu para mitra yaitu akan memilih yang paling enggak pertama kesannya profesional gitu ya. Walaupun nanti itu juga akan teruji oleh waktu ya, setelah bekerja sama biasanya ada saja kan hal-hal yang menjadi masalah dan seterusnya, dan itu nanti biasanya sambil jalan akan terseleksi sendiri kan gitu. Nah, minat untuk menjalankan bisnis itu juga sangat besar ya. Bahkan di bidang bisnis yang sama itu sekarang udah pemainnya sudah banyak banget. Anda mau masuk bisnis apa juga? Semuanya sekarang banyak sekali pemainnya ya. Di Indonesia itu barrier to entry atau hambatan masuk ke suatu bisnis itu kan relatif tidak terlalu sulit ya. Kita ngomong bisnis secara umum ya, bukan bisnis yang investasinya sangat besar, yang itu diperlukan izin yang sangat jelimet gitu ya, sampai ke let's say sampai ke pucuk pimpinan tertinggi negara dan seterusnya. Nah, itu bukan bisnis yang itu, tapi ini bisnis pada umumnya yang memang banyak orang bisa masuk ke sana gitu ya. Kalau ada hubungannya dengan regulasi, terus ada hubungannya dengan teknologi yang sifatnya sangat rumit, tentu tidak banyak orang bisa masuk. Artinya barrier to entry bisnis itu sulit ya. Nah, ini Bapak bicara ini konteksnya barrier to entry sebuah bisnis yang relatif mudah lah ya, yang umum-umum saja gitu ya. Semua orang asalkan dia punya kemauan yang kuat, maka dia bisa masuk ke dalam bisnis itu dan fight di dalamnya untuk bisa dalam tanda kutip berbagi rezeki dengan yang lainnya ya. Oke. Alasan berikutnya mengapa pesan bisnis itu penting, karena pelaku bisnis itu harus dapat menciptakan nilai tambah perusahaan melalui kehandalan dalam menyusun atau menulis pesan bisnis. Nah, ini salah satu yang bisa ditonjolkan ya, karena dengan surat menyurat yang bagus, yang terstandarisir, yang standar logonya juga outstanding, semuanya serba eye catching gitu ya. Tentu ini akan meningkatkan citra perusahaan, dan ketika perusahaan ini berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, para stakeholder, maka akan menumbuhkan kepercayaan gitu ya. Jadi ini perusahaan ini kesannya memang serius, nggak ngasal, dikelola dengan baik. Itu bisa terlihat dari pesan bisnis yang disampaikan. Kalau misalnya kita menerima surat dari sebuah organisasi atau perusahaan, kemudian kita menemukan di sana ada mungkin salah cetak, salah ketik, kemudian juga format suratnya itu tidak standar ya, itu tentu kita juga sudah punya kesan, oh ini perusahaan asal-asalan, ini perusahaan bukan perusahaan bonafit dan seterusnya. Jadi memang pesan bisnis ini menjadi penting karena ini sebagai alat marketing juga ya buat perusahaan untuk menunjukkan pada publik, kepada para mitra, kepada pihak-pihak yang terkait bahwasanya ini perusahaan bonafit. Perusahaan ini punya image yang bagus dan perusahaan ini cukup handal ya dalam mengelola internal perusahaannya. Oke.
Pesan bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Ya. Pesan yang tidak terorganisasi dengan baik akan mengakibatkan pesan tersebut tidak mengenai sasaran. Nah, ini terutama ini ya. Karena kalau pesannya asal-asalan nanti maksudnya bisa nggak nyampe gitu. Kalau maksudnya nggak nyampe berarti tujuan komunikasi bisnisnya jadi tidak sampai dan itu bisa berakibat kemana-mana gitu ya, bisa berakibat batal order gitu kan. Yang harusnya dapat order gara-gara komunikasi lewat surat menyurat misalkan ada pesannya nggak oke, tiba-tiba ordernya nggak jadi. Ini kan repot, akan berpengaruh ke banyak hal ya. Dan kemudian juga diperlukan persiapan ya seperti perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau memang mau menyampaikan sebuah pesan bisnis tentu perlu dipersiapkan. Ada beberapa hal yang perlu difikirkan gitu ya. Walaupun ini sebetulnya kalau sudah terbiasa proses-proses ini akan berlangsung dengan mudah dan cepat ya. Oke, karakteristik pesan bisnis yang efektif ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah courtesy. Courtesy ini penggunaan etika sopan santun. Ini penting dalam sebuah pesan bisnis. Ini dalam rangka membangun hubungan yang baik ya antara penulis pesan dengan pembaca pesan. Ya, intinya tetap harus pakai etika yang bagus ya, kata-katanya yang sopan ya. Correctness ini ya bebas dari kesalahan ya, benar ya. Jadi perhatikan masalah ejaannya, gramatikalnya, kata keterangan ya. Jangan sampai di sana sini banyak kesalahan sehingga yang baca itu menjadi tidak nyaman ya. Pastikan bahasanya formal, bebas dari kesalahan, kemudian kata-kata yang digunakan juga kata-kata yang tepat ya. Kemudian conciseness. Nah, ini singkat, padat, jelas. Nah, ini conciseness, tidak bertele-tele, tidak kemana-mana, jelas apa yang dimaksudkan dalam pesan bisnis itu dan tidak perlu memakai kata-kata yang bersayap-sayap gitu ya. Jadi hemat kata tapi cukup bisa mewakili apa yang mau disampaikan. Jadi tidak perlu boros kata gitu ya. Kemudian clarity ini adalah kejelasan ya dari bahasa yang kita sampaikan sehingga dengan jelas ini, dengan kejelasan ini maka komunikan yang kita berikan pesan itu bisa menangkap dengan mudah. Ya. Karena kalau nggak jelas nanti komunikan bisa bingung, ya kan, bisa multitafsir apa yang dimaksud ini. Gitu. Kemudian concreteness ya, jadi informasinya spesifik, pasti, tidak berisi kata-kata yang membuat salah paham ya. Ini hampir sama dengan clarity sebetulnya ya. Dalam konkretnya ya semuanya serba pasti dan spesifik ya. Kalau misalkan ada beli produk ya dijelaskan speknya benar-benar pasti gitu, jelas ukurannya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir ya. Completeness ini lengkap artinya ya, pesannya lengkap, tidak terpotong-potong ya kan, ya, tidak menimbulkan banyak pertanyaan sehingga dengan satu kali pesan itu maka konsumen bisa atau komunikan bisa langsung mengerti ya. Kemudian menurut Bovi ada pesan bisnis ini dikatakan efektif itu kalau punya karakteristik seperti ini ya. Yang pertama adalah purposeful, artinya punya maksud atau tujuan yang spesifik. Apakah hanya memberi informasi, memecahkan masalah atau permintaan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Ini purposeful. Jadi jangan sampai kita ya pasti semuanya sebetulnya kalau kita bikin surat pasti ada tujuannya. Intinya gitu. Purposeful itu ya punya tujuan. Tujuannya apa? Gitu. Jelas gitu ya, tidak sekedar iseng-iseng aja kan gitu. Yang kedua, menurut Bovi ini ya, sebentar. Kadang-kadang kita kok ini aja ya soal tujuan ini kadang-kadang kita nggak bisa menyatakan secara lesan atau spesifik gitu ya kadang-kadang ya. Tapi sebetulnya sih pasti ada gitu ya. Atau mungkin karena sudah menjadi rutinitas ya jadi ya tidak perlu disampaikan secara eksplisit kan gitu kalau sudah rutin gitu ya. Nah, yang kedua adalah audience centered, artinya haruslah membantu audiens dalam memahami tujuan pesan. Ya, audience centered ini ya berorientasi kepada audiens, kepada komunikan, apa kebutuhannya, bagaimana pandangan-pandangannya, latar belakangnya seperti apa, sehingga yang pesan yang kita berikan itu
kita sampaikan dalam bahasa yang mereka bisa mengerti, ya. Kita sampaikan dalam konteks yang mereka bisa menerima gitu. Makanya harus dicari juga nanti ya timingnya ya. Kemudian yang ketiga adalah concise. Concise ini adalah pesan bisnis harus menghormati waktu setiap orang dengan memberikan informasi secara jelas dan efisien. Jadi concise ini adalah jelas, efisien, ya, jelas dan efisien, sehingga tidak menghabiskan waktu ya untuk memahaminya. Ada beberapa tahapan ya dalam penyusunan pesan bisnis. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan ini ada 3 step. Yang pertama adalah penetapan tujuan, yang kedua menganalisis audiens, dan yang ketiga adalah memilih saluran dan media komunikasi yang tepat. Ya, 3 hal ini yang perlu kita persiapkan pada tahap perencanaan. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian. Ya, setelah kita merencanakan apa yang akan kita sampaikan, maka kita mengorganisasikan ide-ide itu. Kita bisa buat draft apa-apa saja yang perlu disampaikan. Kita susun kalimatnya dengan ilustrasi yang mungkin lebih menggambarkan, atau mungkin dengan detail-detail yang diperlukan untuk bisa mendukung inti pokok dari pesan kita ya. Jadi pada tahap ini kita ya sudah melakukan drafting gitu ya, pakai redaksional yang baik sehingga makna dari pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Berikutnya tahap revisi atau penyelesaian ya. Setelah menyelesaikan draft, maka perlu dilakukan review ya terhadap keseluruhan isi pesan, termasuk revisi terhadap organisasi pesan, struktur pesan, gaya, dan seterusnya ya. Ini kita perhatikan ya, karena kadang-kadang ada ketidaksinkronan dan seterusnya ya. Inilah keuntungannya kalau pesan ini tertulis, maka kan kita bisa melakukan editing ya kan, bisa tulis ulang, bahkan bisa mengganti sama sekali kan gitu. Ini biasanya ya pengalaman Bapak dulu waktu sebagai asisten manajer itu, Bapak kalau bikin laporan gitu ya, itu sudah Bapak susun sedemikian rupa, kemudian Bapak sampaikan ke manajer. Nah, sama manajer itu kan dibaca tuh. Kemudian ada yang dicoret, ada yang ada masukan dikit, dan seterusnya. Sehingga nanti kemudian ada revisi gitu. Nah, revisi ini biasa gitu. Yang penting revisinya jangan mayor banget gitu ya, minor lah ya. Jadi ini kita lama-lama saya bisa mengerti gitu apa yang dimau oleh bos gitu, oleh manajer. Oh, dia itu seleranya begini gitu. Nah, begitu tahu seleranya begini ya kita sesuaikan. Karena dengan begitu maka nanti tidak banyak revisi lagi. Sukanya apa? Oh, dia sukanya charting. Kalau apa-apa itu didukung data, data itu jangan angka-angka tapi dibikin chart yang menarik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu saya lakukan dulu. Sehingga makin lama itu makin sedikit revisi. Karena laporan itu kan sebetulnya kan akhirnya akan dipresentasikan di top management meeting kan yang dihadiri oleh para direksi. Ya, biasanya yang presentasinya adalah manajer. Nah, saya sebagai asisten manajer waktu itu ya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk database yang diperlukan seandainya nanti seandainya muncul pertanyaan sehubungan apa yang dipresentasikan. Biasanya saya menyiapkan data-data yang lebih lengkap, yang mungkin rada mentah gitu ya sebelum dianalisis dan seterusnya. Itu disiapkan sehingga nanti sewaktu manajer itu ditanya hal-hal yang lebih detail, maka tentu data ini bisa tersedia dengan baik dan mudah diakses. Nah, yang penting mudah diakses ya. Jadi pengalaman saya ya kalau ikut top management meeting itu seru ya, karena kita menyampaikan sesuatu yang menarik, ya, ada inovasi di sana, kemudian ada progress report ya, kemudian pasti dari presiden direktur atau mungkin dari general manager atau manajer yang lain, departemen lain itu akan bertanya gitu hal-hal yang menurut mereka butuh penjelasan lebih lanjut ya, apalagi dihubungkan dengan situasi perusahaan secara umum. Nah, disitulah ya pentingnya kita menyusun sebuah pesan bisnis yang tepat sehingga tidak terjadi distorsi ya di dalam perjalanan pesan itu. Proofread atau proofreading ini juga membaca ulang ini juga penting ya untuk memastikan tidak ada kesalahan ya. Tapi biasanya sih kalau dalam konteks yang tadi saya ceritakan untuk presentasi bisnis seperti itu, ya proofreading ini ya nggak spesifik banget ya sekilas lah.
Pertama kan dari saya, kemudian oleh manajer saya kan tentu juga dia akan mengecek kan gitu. Kadang-kadang nggak dicek juga ya karena mungkin saking sibuknya dan mungkin sudah percaya gitu ya. Kadang-kadang udah langsung dipakai aja gitu ya. Tapi biasanya sih dia menyediakan waktu, manajer saya itu menyediakan waktu untuk melihat dan kemudian memberikan koreksi-koreksi kecil biasanya ya. Dan itu kadang-kadang koreksinya hanya hubungannya dengan visualnya ya. Jarang yang berhubungan dengan angka ya. Angka dalam arti isi dari report. Karena progress report itu tentu semuanya sudah berdasarkan data-data yang ada di sistem. Kita nggak mungkin otak-atik. Karena kan di sistem semuanya connected kan di perusahaan itu kan banyak sistem ya, ada human resources management system, ada production management system (PMS), ada accounting management system, ada export import management system, dan semuanya akhirnya kan nanti connected ya di accounting itu. Nah, sehingga data itu kita nggak bisa dalam tanda kutip pelintir-pelintir kan, karena nanti bisa di cross check ya dengan apa yang ada di dalam sistem. Oke. Kita lanjut ya, proses merencanakan pesan bisnis. Nah, ini yang pertama tadi ya perencanaan ya. Nah, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada revisi atau penyelesaian. Nah, untuk tahap perencanaan sendiri, maka ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuannya apa ya? Nanti ada di belakang ya, apakah sekedar informasi atau ingin membujuk atau bahkan ingin berkolaborasi. Yang kedua, menganalisis audiens. Kira-kira audiensnya siapa nih? Ya, usianya bagaimana? Dia itu pendidikannya apa dan seterusnya ya. Kalau dalam konteks tadi saya cerita laporan presentasi laporan progress report ya ke top manajemen ya, audiensnya kan para top manager kan gitu. Tentu mereka sudah sangat expert dengan bisnis perusahaan ya, jadi ya kita sampaikan ya tidak lepas dari itu ya, bukan publik secara umum. Nah, tentu lebih mudah sebetulnya ya kalau audiensnya itu sangat terbatas dan kita tahu betul profilnya, ini akan sangat memudahkan sebetulnya dibanding apabila kita mau presentasi atau bicara atau menyampaikan pesan ke audiens yang kita belum paham profilnya. Ini tentu tantangannya berbeda ya. Kalau di perusahaan-perusahaan kan kita sudah kenal bahkan kan, para manajer sudah kita kenal ya. Bagaimana perilakunya, gaya-gayanya sudah, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan itu saya sampai hafal gitu. Kalau manajer A atau direktur A itu biasanya dia menyoroti sisi ini gitu. Direktur B itu sukanya itu di sisi ini. Itu biasanya mereka itu punya kesenangan masing-masing gitu ya. Nah, tentu ini akan lebih mudah lagi ya. Tahap analisis audiens kalau kita sudah mengenal akan lebih mudah. Akan menjadi tantangan menarik kalau audiensnya itu cukup beragam, kita belum mengenali profilnya dan kita harus menggali supaya kita tidak salah dalam mengemas pesan kita. Kemudian berikutnya menentukan ide pokok ya, apa yang mau disampaikan dan menyeleksi saluran atau media atau channel yang mau kita pakai. Banyak sekali ya channel yang bisa kita pakai ya, nanti kita bahas. Kemudian menetapkan tujuan pesan bisnis itu juga ada beberapa kaidah ya, yang jelas merencanakan sebuah pesan itu mesti diawali dengan merumuskan tujuan yang jelas dengan menghubungkan kebutuhan pengirim dan penerima ya, sehingga pesan ini memang harus bisa mengkonekkan, menghubungkan ya antara komunikator dengan komunikannya ya. Nah, ada 3 tujuan pesan bisnis ya secara umum, tadi sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, memberitahu saja atau memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Nah, dalam tujuan ini itu relatif tidak diperlukan effort yang lebih besar ya, karena kan begitu kita sampaikan informasi itu sudah didengar, sudah sampai ya, ya sudah gitu, artinya sudah tercapai tujuannya, hanya sekedar itu gitu ya. Harapannya ya informasi itu bisa diterima dengan jelas gitu ya. Nah, beda kalau kita punya tujuan berikutnya, yang kedua melakukan persuasi atau membujuk ya kepada audiens atau komunikan agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan direspon sebagaimana yang dikehendaki. Nah, tentu ini memerlukan effort. Karena orang belum tentu mereka sudah paham tapi belum tentu mau merespon ya gitu.
Jadi paham saja nggak cukup ya dalam konteks ini. Paham dan merespon apa yang diminta. Misalkan diminta untuk hadir di acara A, maka mereka menyatakan confirm hadir misalnya. Atau direspon untuk melakukan sesuatu, misalkan untuk membuka program tertentu dan melakukan aktivasi, misalnya kemudian mereka buka program itu dan melakukan aktivasi. Nah, ini kan berarti kan ada proses persuasi di sana dan diikuti dengan eksekusi gitu. Nah, yang ketiga melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan pihak lain. Nah, tentu ini effortnya lebih besar lagi. Karena untuk bisa berkolaborasi tentu butuh chemistry ya, butuh kecocokan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maka ketika memang ada keinginan untuk mengajak pihak lain berkolaborasi, tentu kita akan menyiapkan mungkin proposalnya lebih lengkap, ya kan, dan lain-lain lah ya. Karena tujuan kita mereka mau kolaborasi sama kita, mereka mau berpartner sama kita. Tentu tantangannya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, setiap pesan juga mempunyai tujuan khusus, yaitu apa yang diharapkan oleh komunikator dan apa yang seharusnya dilakukan oleh komunikan setelah mereka itu menerima pesan. Artinya gini, setiap pesan itu ya harapannya tentu bisa menyampaikan, bisa memberitahukan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh komunikan setelah menerima pesan itu. Ya, misalnya ada tadi ya, ada CTA, call to action gitu ya. Ya kan komunikatornya berharap yang komunikannya ini kemudian melakukan sesuatu yang diminta. Misalnya tadi contoh saya adalah membuka aplikasi khusus dan melakukan aktivasi di sana misalnya. Nah, tentu ini akan sangat apa namanya? Ini bisa bisa dimonitor sebentar ini ya, ini bisa dimonitor dan kalau tujuannya tercapai, komunikan itu kemudian melakukan apa yang diminta, ya berarti tujuan khusus dari komunikasi dari pesan itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Oke, ini ada bagian ya, hubungan antara tujuan umum pesan bisnis dengan partisipasi komunikan ya. Jadi cara bacanya begini. Ini yang bawah sumbu bawahnya adalah kendali komunikator dari rendah sampai tinggi, kemudian yang ke atas ini vertikalnya adalah partisipasi komunikan. Kalau kendali komunikatornya itu tinggi, misalnya di sini tinggi, tapi partisipasi komunikasi rendah, itu sifatnya informasi. Jadi kalau tujuannya sekedar informasi, maka ya komunikan tidak perlu terlibat banyak gitu, dia hanya dengar aja, oh ya gitu aja. Tapi kalau partisipasi komunikannya itu sedang, oke, kemudian kendali komunikatornya itu tinggi sampai sedang, maka persuasi. Ya. Nah, kalau sama-sama tinggi, kendali komunikatornya tinggi, kemudian partisipasi komunikasinya juga harus tinggi supaya terjadi komunikasi yang intens, maka itu kolaborasi. Ya, dalam tujuan kolaborasi diperlukan keterlibatan yang lebih intens lah ya dari komunikan dan juga kendali komunikator yang cukup tinggi. Ya, sama-sama tinggi. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nggak akan terjadi itu kolaborasi ya. Kalau hanya sekedar komunikatornya yang menguasai, let's say menguasai forum, menyampaikan sesuatu ini dan itu, tapi kemudian komunikannya itu pasif dan hanya sekedar menerima apa yang disampaikan, nah itu berarti ya tujuannya sekedar informasi saja, gitu ya. Tidak sampai persuasi atau bahkan kolaborasi. Oke, tujuan pesan bisnis itu dikatakan jelas dan bermakna apabila dapat menjawab 5 pertanyaan ini ya. Ini ada di bukunya Bovie ya. Pertama, apakah segala sesuatu akan berubah sebagai akibat dari pesan yang akan dikirimkan? Dampaknya nih ya. Apakah pesan tersebut realistik? Apakah waktunya tepat? Apakah disampaikan oleh orang yang tepat? Apakah pesan Anda dapat diterima organisasi Anda? Nah, kalau jawabannya oke, ya berarti oke, sudah jelas ya dan bagaimana pesannya ya. Kalau enggak ya harus diperjelas dulu. Oke, ini tahapan berikutnya adalah analisis audiens ya. Audiens ini adalah komunikan ya, orang yang kita kasih pesan ya, yang menjadi objek dari pesan kita. Nah, analisis audiens ini merupakan proses pemeriksaan seluruh faktor objektif atau empiris yang berkaitan dengan komunikan.
audiens itu bisa saja orang per orang, tapi bisa juga organisasi ya. Kalau saya ngomong audiens berarti ya bisa orang per orang, kumpulan orang banyak gitu ya, atau juga kumpulan organisasi ya. Audiens itu tidak hanya orang semata ya, tapi bisa juga lembaga atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan audiensnya apa dan memprediksi reaksinya terhadap pesan. Nah, karena kalau kita tahu profil audiens kita akan relatif lebih mudah kan dalam memetakan apa sebetulnya yang mereka butuhkan dan kira-kira. Nah, misalnya ada kira-kira kalau misalnya kita sampaikan pesan ini nanti reaksinya bagaimana ya. Nah, ini bisa diprediksi ya kalau kita kenal dengan audiens kita. Profilnya seperti apa ya. Nah, kegiatan dalam analisis audiens ini meliputi yang pertama mengembangkan profil audiens, yang kedua memenuhi kebutuhan informasi audiens, dan yang ketiga memuaskan kebutuhan motivasional audiens ya. Nah, metode yang dapat digunakan dalam analisis audiens itu ada pengamatan atau observasi, bisa wawancara, bisa survei ya. Kalau sekarang eranya era digital ya tentu akan lebih mudah sebetulnya ya dengan kita memanfaatkan platform digital, search engine, ya, kita bisa search tentang satu audiens tertentu, baik itu lembaga maupun orang per orang ya kita bisa search saja di sana ya melalui platform yang ada ya, bisa googling, bisa kalau video ya di YouTube dan seterusnya, kita relatif sana informasi banyak ya. Walaupun tentu kalau kita bisa wawancara langsung ya, atau mungkin kita survei atau kita memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya itu juga bagus banget ya. Oke, mengembangkan profil audiens, ini menentukan ukuran dan komposisi audiensnya, besar kecilnya, homogen atau tidaknya, ini akan menentukan bentuk dan format dari penulisan pesan itu. Kalau homogen ya lebih mudah ya, karena kan sewarna gitu ya, tidak macam-macam gitu ya. Tapi kan tidak semuanya homogen ya audiens kita. Mengenali audiens utama, ya ini kita kenali dan pastikan orang yang paling berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan itu siapa kita kenali. Karena audiens itu bisa jadi kan kalau banyak orang dia hanya ada let's say 1, 2, 3 orang yang menjadi leader atau mungkin menjadi spokesperson ya. Itu perlu kita kenali justru fokus kepada audiens utamanya karena yang lainnya bisa saja akan ngikut ya terhadap audiens utama ini. Menentukan tingkat pemahaman audiens. Kita prediksi kira-kira kemampuan seratnya bagaimana, lola apa enggak gitu ya. Nah, ini tingkat pendidikan berpengaruh, pekerjaan berpengaruh, ya kan, terus gaya hidup, sosial ekonomi ini berpengaruh ya dalam memprediksi kemampuan serat dari audiens ini. Kemudian memperkirakan reaksi audiensnya. Untuk menghindari kritik dan perdebatan yang tidak perlu, maka ya perlu dipersiapkan ya reaksinya kira-kira seperti apa. Kalau perlu nanti sudah diantisipasi. Kalau nanti audiensnya begini misalnya, maka kita akan hadapi dengan begini. Kalau misalkan nanti audiensnya tanya begini, maka nanti jawabannya seperti ini. Nah, ini kadang-kadang bisa dipersiapkan atau bahkan dibikin skenario gitu ya. Jangan semuanya disampaikan dengan gamblang, tapi dibikin lubang-lubang untuk pertanyaan. Nah, ada hal-hal yang di-keep itu supaya nanti akan ditanyakan kira-kira ini karena memang belum dikeluarkan kan gitu informasi itu. Harapannya nanti ada interaksi setelah ada pertanyaan misalnya ya. Ini contoh ya. Nah, memahami kebutuhan informasi ini ada pedoman agar pesan bisnis itu mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens. Pastikan ya apa yang mereka butuhkan, temukan itu. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Berikan semua informasi yang diperlukan dan pastikan informasinya itu akurat. Jadi nggak asal juga ya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau bisa tekan juga kalau ada ide yang paling menarik bagi audiens ya sampaikan. Gitu. Oke, nah ini kita lewatin saja. Kemudian kita masuk ke berikutnya memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Jadi pesan bisnis itu juga harus bisa mengakomodir ini ya kebutuhan motivasional audiens. Pesan yang bertujuan untuk membujuk, untuk bekerja sama itu kadang-kadang gagal dalam meyakinkan audiens. Kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan motivasionalnya yang tidak kita perhatikan. Nah, agar kebutuhan motivasional ini bisa terpenuhi, maka
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, ada cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sampaikan argumentasi yang rasional yang dapat diterima oleh audiens. Karena audiens bisa jadi dia nggak respon terhadap ajakan kita mungkin karena dia nggak menemukan titik rasionalitas. Kenapa saya harus melakukan itu? Apa manfaatnya? Gitu ya kadang-kadang. Nah, ketika kita mampu menjelaskan ya dengan asumsi-asumsi, dengan apa alur logika yang tepat, tentu ini membuat mereka mungkin oh gitu ya, akhirnya terbuka pikirannya dan akhirnya yakin oke, logik menurut mereka dan mereka mau action ya, melakukan sesuatu yang kita minta. Nah, pastikan pada tahap ini ya argumentasi yang rasional itu harus disampaikan sedemikian rupa sehingga mampu meyakinkan audiens. Bisa didukung dengan fakta-fakta, data-data yang kita persiapkan sebelumnya untuk bisa memperkuat argumentasi yang kita sampaikan ya. Menggunakan pendekatan emosional audiens. Nah, ini audiens ini kan juga manusia ya. Dalam konteks ini yang manusia mereka punya ini emosional kan ya, sehingga perlu juga nih ya kita lakukan pendekatan emosional sehingga komunikasi itu bisa lebih terbangun dengan baik ya, karena ada connected gitu, ada connection ya di dalam secara emosional ya antara komunikator dengan komunikan ya. Nah, tentu kalau antar organisasi ya orang-orang yang bertindak mengelola organisasi tersebut yang harus kita perhatikan secara emosional ya. Oke. Nah, berikutnya adalah menentukan ide pokok. Nah, ide pokoknya adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Syarat ide pokok yang dibuat untuk perencanaan komunikasi harus ringkas, langsung pada pokok persoalan, dan memperlihatkan hasil yang akan diperoleh bila kegiatan itu dilakukan. Nah, ini ya, jadi ide pokok itu ada kriterianya ya. Yang jelas dia harus jelas, ringkas, langsung pada persoalan, dan bisa memperlihatkan hasil yang akan diperoleh bila kegiatan itu dilakukan. Nah, penentuan ide pokok itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, brainstorming. Ini menggali ilham, sumbang saran. Ya, jadi bisa saja tim kita ajak brainstorming sebelum ketemu ide pokok yang akan diangkat misalnya. Bisa juga berdasarkan petunjuk atasan. Ini yang sering terjadi juga ya. Kalau kita sebagai staff, maka atasan minta misalkan kita menulis surat atau pesan bisnis ke pihak tertentu tentang A. Nah, A ini kan berarti kan ide pokoknya sudah ada dari atasan. Saya harus menyampaikan tentang A. Nah, berarti kan saya harus menyusun pesan bisnis yang tidak bisa keluar dari ide pokok itu, yang semuanya itu mendukung ide pokok itu. Bisa juga ide pokok itu dilakukan dari kebiasaan ya, artinya kan kadang semua perusahaan organisasi itu punya rutinitas ya, kalau ini begini, kalau ini begini. Nah, itu bisa juga ya jadi ide pokok untuk surat-surat yang kita sampaikan kepada para audiens ya. Nah, berikutnya adalah pemilihan saluran dan media. Nah, ide-ide itu bisa kita sampaikan dalam dua saluran. Pertama, lisan dan tertulis ya, bisa secara lisan maupun bisa secara tertulis. Saluran mana yang digunakan tergantung pada tujuannya, apa jenis pesannya, waktu, formalitas, harapannya seperti apa. Jadi tidak semuanya juga kita sampaikan dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk lisan kalau memang itu lebih efektif. Nah, masing-masing saluran memiliki beberapa jenis media yang dapat dipilih ya. Surat elektronik, ya telepon, teks, rutin dan seterusnya ya, tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kita coba bahas komunikasi lisan. Saluran komunikasi lisan ini bisa kita gunakan bila pertama diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Jadi langsung tiktokan ya. Jadi feedbacknya langsung diterima saat itu, juga terjadi tanya jawab dan seterusnya. Nah, untungnya sekarang secara lisan ini tidak harus ketemu langsung ya. Bisa via media Zoom seperti ini contohnya ya, ini kan bisa terjadi umpan balik secara langsung. Misalkan bertanya, menyanggah atau yang lainnya, maka bisa langsung dilakukan dan langsung ditanggapi.
Nah, dalam komunikasi lisan hal ini sangat dimungkinkan. Ya. Yang kedua, pesannya relatif sederhana dan mudah dimengerti. Ya. Karena kalau terlalu rumit, pakai angka-angka analisis yang sifatnya sangat complicated gitu ya, tentu tidak tepat kalau hanya lisan ya. Nanti cepat hilang, cepat lupa ya. Itu lebih baik dituangkan dalam bentuk laporan atau tulisan sehingga itu bisa dibaca ulang, bisa dilihat lebih lama dan seterusnya. Tidak membutuhkan catatan permanen ya, namanya juga komunikasi lisan ya. Tidak harus ada catatan permanen. Penerima harus dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Ya, mengumpulkan orang ini mudah sehingga ya efektif kalau komunikasi lisan. Toh mengumpulkan mereka nggak sulit gitu ya. Yang kelima, ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ya. Nah, ini kelebihannya kalau komunikasi lisan itu ya umpan baliknya bisa segera, terjadi kenyamanan dalam interaksi, meliputi berbagai isyarat nonverbal. Nah, kalau komunikasi lisan, maka isyarat-isyarat nonverbal itu bisa langsung kita rasakan. Mimik wajah ya, intonasi suara, ekspresi wajah itu kan termasuk isyarat-isyarat nonverbal yang mendukung ya terhadap apa yang kita sampaikan. Dalam komunikasi lisan ini sangat efektif dalam membantu pemahaman audiens. Ya, jadi kadang-kadang apa yang disampaikan mungkin audiens ragu-ragu kurang paham, tapi karena gesturnya menunjukkan sesuatu, mimiknya, mimik wajah menunjukkan sesuatu, jadi audiens bisa lebih mengerti. Oh, maksudnya itu. Karena apa? Isyarat nonverbalnya itu membantu ya. Kemudian juga memungkinkan untuk mengekspresikan emosi di balik pesan. Nah, dalam komunikasi lisan emosi ini bisa lebih kelihatan daripada dalam komunikasi tulisan ya. Karena kan lebih live gitu ya. Semuanya terlibat gitu ya. Ini bisa jadi satu kelebihan walaupun juga bisa jadi kelemahan ya. Oke. Beberapa kelemahan komunikasi lisan ya, tidak menyediakan rekam komunikasi yang dapat dibuktikan tanpa alat rekam ya. Kalau mau ya harus pakai alat rekam ya. Kalau mau dijadikan untuk tujuan tertentu ya. Mengurangi kendali komunikator pada pesan karena kalau pesan sudah keluar nggak bisa direvisi, ibaratnya kan begitu ya kan. Beda sama editing belum keluar masalah, oke, diedit dulu bisa gitu ya. Tapi kalau udah lisan, kalau udah sampai ke komunikan kan, kalau terjadi miskomunikasi misalnya ya kita ada feedbacknya ya baru kemudian ya kita koreksi ke feedbacknya itu ya, atas dasar feedback itu kita bisa mengoreksi gitu ya, beda sama tulisan kan gitu. Kemudian seringkali mengabaikan kemungkinan memperbaiki atau mengedit pesan ya. Kadang-kadang orang kalau udah ngomong kan keasikan ya, ngomong aja ya gitu udah. Nah, makanya ini harus dilatih ya, komunikasi lisannya harus dilatih supaya makin lama kesalahan itu makin sedikit ya, kesalahan-kesalahan komunikasi lisan itu makin bisa dikendalikan lah gitu ya, karena seiring dengan jam terbang karena ini skill tentu semuanya bisa dilatih dan semakin baik dari waktu ke waktu ya. Oke, berikutnya adalah saluran komunikasi tertulis. Nah, yang tertulis ini bisa digunakan apabila yang pertama tidak diperlukan umpan balik secara langsung. Kalau pakai surat kan nggak harus respon saat itu juga. Bisa dibaca dulu, bisa dipahami dulu, dipikirkan dulu, nanti responnya. Dan responnya juga biasanya dalam bentuk tertulis. Nah, sehingga kan mereka menyusun responnya bisa dalam bentuk itu. Atau mungkin yang lain ya, nggak harus juga, nggak harus tertulis. Pesan terperinci dan kompleks. Karena kalau kompleks seperti tadi, ya kalau dalam komunikasi lisan tentu tidak bisa mewakili, sulit gitu ya. Kalau harus terperinci pakai angka-angka yang harus semuanya file kan nggak mungkin ini juga ya, kalau lisan akan kesusahan juga kan. Nah, itu efektifnya lewat tertulis. Nah, apa supaya lebih paham justru lewat tulisan, lewat ilustrasi, maka kompleksitas dari pesan itu bisa tersampaikan dengan baik karena semuanya tertulis gitu. Memerlukan perencanaan yang seksama ya, ini komunikasi tulis ya. Memerlukan catatan yang permanen, penerima dalam jumlah banyak, ya, sehingga sekali kirim itu bisa ke sekian banyak pihak, sekian ribu orang misalkan ya dalam bentuk email ini kan tertulis ya contohnya ya. Penerima sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, nah orangnya di mana-mana. Nah, sekarang ini sudah teratasi sebenarnya dengan Zoom ya.
kita bisa zoom-zooman gitu ya, dengan banyak sekali orang, lesan itu ada di mana-mana. Saya itu ada pengajian, ya pengajian itu sekali pengajian itu yang datang dari mana-mana karena memang sudah kenal sebelumnya dan seterusnya, connected gitulah ya. Ada yang di Kanada, yang di Amerika, ada yang di Cina ya, zoom bareng ya. Jadi kalau di sini habis sisa, di sana tuh nggak habis sisa ya, ada yang siang dan seterusnya gitu ya waktunya. Tapi semuanya bisa ketemu ya dalam satu forum tatap muka tulisan. Kalau dulu kan nggak memungkinkan, tapi sekarang sudah sangat biasa ya, apalagi karena pandemi ini menjadi sebuah kebiasaan baru ya. Nah, bisa ya tertulis juga bisa, tetap tergantung dari kepentingannya ya. Kemudian juga ingin meminimalkan distorsi. Karena kadang kalau komunikasi lisan itu agak ini ya, kadang-kadang agak ada distorsi-distorsi atau penyimpangan yang sulit itu ya untuk bisa dijelaskan. Kalau tertulis itu kan patokannya tepat gitu. Kecuali yang lesan tadi direkam. Jadi kalau belum paham diulang lagi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita komunikasi kan nggak pakai rekaman kan gitu. Sementara kalau tertulis belum paham atau lupa, tinggal lihat lagi. Oh begitu maksudnya. Oh ada patokannya yang bisa dijadikan sebagai ini rujukan gitu ya. Sehingga distorsi itu menjadi lebih minimal sedikit ya. Ini kelebihannya ya untuk tertulis. Pertama, memungkinkan membuat rencana dan mengendalikan pesan, meninggalkan bukti yang dapat diverifikasi, meminimalkan distorsi pesan, dan dapat menjangkau penerima secara luas, lebih luas ya secara geografis. Nah, ada juga kelemahannya, membutuhkan membutuhkan waktu untuk umpan balik ya. Kemudian kekurangan isyarat nonverbal ini yang jelas betul ini. Karena dalam komunikasi tertulis kita agak sulit gitu ya, membersamai pesan itu dengan isyarat nonverbal karena kan nggak ngikut kan, semuanya kan dalam bentuk teks gitu. Nah, tentu keterbatasan ini bisa diatasi ya, tergantung sifatnya dan audiensnya itu nanti adalah itu ya. Cara-cara walaupun tanpa isyarat nonverbal tapi pesan itu yang penting tetap sampai gitu ya. Atau kalau sekarang kan sudah ada emoticon ya. Kalau marah itu ada emoticonnya khusus, kalau minta perhatian itu ada, kalau nangis ada, kalau semangat ada gitu ya. Sekarang kan orang banyak chatting, komunikasi tertulis, tapi itu makanya diwakili itu isyarat nonverbalnya itu secara emosional yang biasanya terlibat di dalam komunikasi lisan itu diwakili emoticon itu ya. Oke. Juga membutuhkan keterampilan khusus dalam menyiapkan dan memproduksinya. Ini salah satu kelemahan yang kalau nggak dipelajari ya akan jadi kelemahan terus ya. Tapi kalau sudah dipelajari dan sudah oke, sudah tahu ya ini nggak jadi kelemahan lagi ya karena mudah sebetulnya. Kemudian membutuhkan banyak sumber daya ya untuk membuat dan mendistribusikannya. Oke, jenis-jenis media dan saluran pesan, tulisan ada percakapan tatap muka, pidato rapat. Seperti kayak kita ini sekarang kan hitungannya kan saluran lisan ya. Telepon, audio, teleconference, video conference. Nah, kita kan pakai media video conference ya dalam platform Zoom. Kemudian untuk tertulis ya, contoh-contohnya ada surat, memo, laporan sekebaran, email, telepon, ya, komputer, fax, telegram, pos biasa dan seterusnya. Ya. Masih banyak sebetulnya ya. Oke, ada hal-hal yang perlu kita jadikan pertimbangan dalam pemilihan media. Yang pertama, kekayaan sebuah media. Ini yang dimaksud kekayaan sebuah media adalah kemampuan media untuk menyampaikan pesan dan memfasilitasi umpan balik. Sekarang ini media sosial menjadi salah satu media yang sangat kaya ya kalau dari konteks ini karena dia bisa tuh ya mengenerate atau bisa menjangkau banyak sekali audiens dan memfasilitasi umpan balik. Umpan baliknya itu bisa banyak. Kalau di sosial media kan ada menunya ya, kita bisa like, ini kan termasuk umpan balik, bisa komen, bisa share, bisa save. Nah, biasanya itu. Kalau komunikasi itu, pesan itu sedemikian powerful, biasanya orang like, komen, share, save. Nah, itu nilainya tinggi tuh di algoritmanya sosial media biasanya. Kalau ada yang sampai save, ada komen, ada share, ada like, empat-empatnya itu keren. Kadang-kadang orang biasanya hanya like saja. Tapi kalau orangnya udah nge-like terus dia melihat ada value, dia akan share ke orang lain.
Atau mungkin ini harus disimpan nih, suatu saat saya butuhin, dia akan save. Nah itu juga algoritmanya akan membaca, oh ini pesan ini berarti pesan yang disukai, pesan yang powerful, dan biasanya ini akan diviralkan ya, akan diviralkan oleh platform sosial media itu untuk bisa dilihat oleh lebih banyak orang ya. Oke, formalitas sebuah pesan ini juga menjadi pertimbangan. Artinya kalau pesannya formal banget ya medianya juga yang formal gitu ya. Jangan formal banget cuma pakai WA gitu ya. Yang formal banget ya ada jalurnya lah ya, via email itu termasuk yang formal ya. Kemudian tidak sekedar posting status gitu. Kalau ya tentu ada jalurnya lah ya. Kalau mau formal jadi ada jalur formal gitu ya. Keterbatasan media juga tergantung dari medianya, ini harus menjadi pertimbangan kita. Tujuan pengirim, urgensi, dan biaya ini pasti. Biaya ini salah satu faktor yang harus diperhatikan ya, karena kan kita nggak mau juga kan menyampaikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu, tapi membengkak dari sisi biaya. Nah, sebetulnya ini untuk biaya sangat bisa ditekan kalau kita kreatif dalam memanfaatkan platform digital yang sekarang ini banyak tersedia ya. Kemudian preferensi atau harapan penerima ini juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan media. Misalnya para komunikan atau audiens itu lebih suka ya medianya itu dalam bentuk gambar ya, mereka tuh lebih suka visual. Misalnya biasanya kan visual lebih disukai, ya udah kita bisa pakai medianya misalnya TikTok ya, yang ada video pendek, atau kalau yang panjang ya pakai YouTube. Nah, dibanding hanya misalkan posting feed yang sifatnya tulisan atau gambar di Instagram ya. Kalau audiensnya itu lebih banyak berkerumunnya di YouTube atau di TikTok, ya kenapa enggak kita memanfaatkan media itu untuk menyampaikan pesan kita dalam bentuk video, bisa yang pendek, bisa yang panjang tergantung kebutuhan, tapi yang jelas itu sesuai dengan preferensi audiens yang kita tuju misalnya. Oke, ini perbandingan kekayaan media ya, ada semakin ke sana semakin kaya ya kan, semakin ke kanan. Artinya kalau tatap muka itu memang termasuk yang lebih powerful ya. Tatap muka di sini terdiri dari ada presentasi, video conference seperti sekarang, percakapan rapat dan seterusnya, ini relatif lebih kaya ya, dikatakan seperti itu karena mungkin lebih banyak melibatkan banyak hal ya, termasuk di antaranya adalah isyarat nonverbal ya. Semakin ke sini dokumen yang beralamat, dokumen yang tidak beralamat ini semakin ke sini itu semakin tidak kaya lah dalam tanda kutip ya. Pamflet, buletin, dan laporan standar yang tidak beralamat ini secara ini ya, kekayaan media dalam tanda kutip ini tidak makin kaya gitu ya. Atau lebih kurus di sini istilahnya ya. Oke. Tapi dengan platform-platform yang ada sekarang sebetulnya semuanya bisa dikombin ya. Kita bisa memanfaatkan multi platform ya, multi channel ya. Karena masing-masing platform punya kelebihan dan kekurangan kan gitu. Punya jangkauan yang beda-beda ya, tentu kita bisa mix itu. Makanya biasanya perusahaan atau organisasi itu juga punya banyak platform yang dia itu eksis di sana. Nah, supaya apa? Supaya lebih maksimal lagi komunikasinya sehingga platform itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu dimanfaatkan yang ujung-ujungnya yang mendukung komunikasi publik dari perusahaan ya atau organisasi yang sedang ditangani ya. Oke, ini ada tugas ya untuk individu membuat perencanaan pesan bisnis. Temanya apa? Dirumuskan ya, siapa dan analisis audiennya kepada siapa, ide pokoknya apa, dan kemudian rencanakan saluran dan media yang akan digunakan. Ya, ini nggak usah dikumpulkan secara fisik ya, nanti secara soft saja, soft file yang pasti coba kalian bikin ya perencanaan pesan bisnis ini. Tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah memberikan informasi, tujuannya untuk menjual atau menjual dan untuk mempersuasi kan gitu. Atau mengajak kerjasama. Nah, itu. Siapa audiensnya? Coba audiensnya dianalisis ya, dikasih beberapa beberapa kriteria atau beberapa ciri-ciri audiens yang ingin dituju misalnya ya. Ide pokoknya apa? Ini untuk latihan ya, untuk latihan. Kemudian nanti media yang dipakai kira-kira apa? Dan mengapa itu dipilih saluran itu? Tentu ada alasannya. Nah, ini coba dibikin
sehingga nanti bisa kalian bisa lebih paham ya. Ketika mau membuat perencanaan pesan bisnis, maka tahap ini sudah pernah kalian latih gitu ya. Oke, itu materi kita pada kesempatan hari ini. Jadi tentang perencanaan pesan bisnis. Sekali lagi, Bapak ingin sampaikan, ini suatu keterampilan ya, karena keterampilan berarti semakin Anda sering mencoba melatih, tentu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam menyelesaikannya. Dan keterampilan ini dibutuhkan di organisasi apapun nanti Anda bekerja ya, mau di organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi agama, organisasi pemerintahan, Anda nggak akan bisa lepas dari pekerjaan ini. Ya, Anda akan dipaksa dalam tanda kutip ya, suatu saat harus bikin surat, bikin memo dan lain-lain ya, sehingga perlu dilatih bagaimana bisa menyusun surat dengan baik, kata-katanya baik, kemudian jelas dan pesannya sampai. Kalian tahu kalau misalkan surat itu tujuannya apa, harus bagaimana dan seterusnya. Ini salah satu keterampilan komunikasi bisnis yang harus dilatih ya sejak dini sehingga nanti nggak kesulitan ya ketika menyusun surat ke berbagai macam stakeholder ya, ke berbagai pihak ya. Saya sendiri sekarang di pekerjaan saya sekarang ini kadang saya bikin surat ya sebagai ketua Baitul Mal di sebuah lembaga. Saya bikin surat misalkan ke Basnas, atau mungkin saya bikin surat ke Muzaki, ke calon donatur, saya bikin surat ke penerima manfaat, saya bikin surat ke pihak-pihak terkait. Nah, ini diperlukan kemampuan mengkonsep surat sehingga hanya dengan satu lembar let's say gitu ya, tapi maksud yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu dibutuhkan pemilihan kata-kata yang tepat, susunannya dan seterusnya sehingga efektif tujuannya tercapai. Oke, itu materi kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung diposting. Kita lanjutkan dengan diskusi dan semoga semuanya selalu sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.